Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tuti. Pagi Pak, Om Jay. Biasa Om Jay. Kita bicara santai aja Bu. Gimana kabar hari ini? Minggu? Baik Om Jay, alhamdulillah. Udah masak? Kalau saya nggak masak, beli bubur aja Mang Darwis. Yang lewat 7.000 udah, iya. Udah kenyang. Sama. Dari yang praktis-praktis. Yang praktis aja ya. Ngobrol-ngobrol singkat nih Bu, mau nanya. Kemarin kan Ibu udah ikut pelatihan guru penggerakan. Iya. Nah, udah ikut pelatihan guru penggerak. Pengen tahu nih apa sebenarnya Ibu dapetin setelah ikut pelatihan itu selama 9 bulan. Nah, mungkin bisa di-share ke kita dalam keadaan santai aja Bu, jangan tegang Bu, biasa aja. Iya. Karena banyak saya bukan wawancara ya, militer ya. Silakan Bu. Iya. Ini lagi ngasih ke teman-teman dulu nih ya Om Jay ya. Ini apa linknya? Siapa tahu ada waktu ya mereka ya. Iya. Masuk. Saya udah kirim juga linknya ke teman-teman. Ya. Siapa tahu mereka bisa ikut. Oke. Kita nggak lama. Iya. Pakai yang gratisan ini. Oke Om Jay, udah ini ke temen yang ini aja yang kemarin diterima, siapa tahu ada waktu. Kebetulan ada 4 orang kemarin lolos di sekolah tahap 2, jadi nanti mereka diklat ya, diklat guru penggerak. Om Jay, luar biasa ya, kalau menurut saya bagi yang guru yang ingin selalu berubah gitu kompetensinya, kemudian peranannya, bagaimana namanya kita sebagai seorang guru kan tidak boleh kita itu stagnan di tempat, tapi kita harus mobile, kemudian kita juga harus merubah diri, pemikiran kita juga harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, karena memang ini akan kita share ke siswa. Nah, tepatnya ya jadilah calon guru penggerak. Gitu. Karena dengan guru penggerak Om Jay selain menambah kita kompetensi karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kemudian juga kita akan termotivasi untuk mengembangkan diri juga berbagi kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa aja, banyak sekali Om Jay. Pokoknya dapatnya selain kita mengembangkan diri, juga bisa mengembangkan orang lain. Seperti itu. Belum lagi apa yang kita lakukan di sekolah. Karena guru penggerak ini berbasis aktivitas Om Jay, aktivitas, pengalaman, kemudian aksi nyata di sana. Jadi bukan hanya sekedar, kan biasanya kita kalau BIMTEK aja gitu, tapi tidak dilaksanakan di sekolah dalam bentuk aksi nyata. Kalau ini harus dilaksanakan di sekolah dalam bentuk aksi nyata gitu. Jadi dengan anak-anak mungkin kalau yang kita terapkan di sekolah, di kelas gitu ya. Kemudian dengan guru-guru atau mungkin dengan satu lingkup yang lebih besar, yaitu bentuknya satu sekolah gitu, seperti itu. Karena nanti yang kita lakukan aksi-aksi nyata itu hubungannya dengan pemimpin pembelajaran kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ataupun di sekolah gitu, dalam membuat program sekolah yang berdampak kepada murid. Saya merasa ini banget. Untuk bisa daftarnya susah nggak Bu jadi guru penggerak? Untuk daftar jadi guru penggerak? Iya. Kalau menurut saya karena seleksinya luar biasa, jadi susah ya. Sampai teman aja kan ada yang tidak lolos ya. 3 orang, pas saya tanya yang 1 orang, beliau bilang kemarin kan tes P3K ya. Katanya dibanding dengan tes P3K kok susahan guru penggerak ya ini gitu. Tes bakat skolastiknya kemarin. Bu Tuti kan cerita ya, dia kebetulan honorer ikut tes P3K, kemudian ikut tes guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, nggak lolos ya waktu calon guru penggerak. Terus kemarin teh bilang,
Bu Tuti bener ya, seleksi calon guru penggerak itu susah banget kata dia gitu. Kenapa Pak? Saya bandingkan dengan soal P3K, memang susahan guru tes bakat skolastik katanya gitu, yang calon guru penggerak kata gitu. Padahal beliau itu guru matematika ya. Tes bakat skolastik kan banyak yang tentang matematikanya juga, numerasinya gitu Pak. Gitu Om Jai. Berarti jadi memang guru honor boleh ikut ya? Semua guru boleh ikut kan boleh. ya? Nggak harus. Siapapun boleh. Yang penting masuk daerah sasaran Om Jai. Jadi kalau masuk daerah sasaran nih Om Jai sekarang, misalnya teman-teman Om Jai bisa daftar karena DKI buka Om Jai. Iya, udah tutup tuh. Cepat banget. Udah tutup. Iya, itu kemarin saya buka si PKB-nya tutup pendaftaran. Mungkin belum dibuka lagi. Orang tanggal 4. Tanggal 4 baru dibuka Om Jai. Pantesan. Saya bilang kok nggak bisa dibuka. Alhamdulillah kalau tanggal 4 ya masih ada kesempatan berarti ya. Iya, Om Jai tanggal 4 dibuka, baru dibuka tanggal 4 hari Senin besok Om Jai. Alhamdulillah. Berarti saya lihat kok ditutup nih nggak bisa masuk. Saya bilang pas saya buka SIM PKB. Saya udah baru dibuka besok. Nah, udah jadi sedih. bagi yang belum, mungkin teman-teman Om Jai di sekolah, bagi yang ini bisa daftar Om Jai dibuka, apalagi DKI peluangnya besar ya. Iya. Dan sekarang 8 ribuan Om Jai yang yang jadi peluang. Kalau waktu saya kan 2.800 Om Jai. Jadi sedikit angkatan pertama. Lah sekarang 8 ribuan gitu kan. Kemarin juga pengumuman kan 8 ribuan. Jadi lebih banyak lagi peluangnya untuk yang ingin mendaftar Om Jai dibanding waktu angkatan pertama. Berarti kesempatan kita untuk bisa ngikut tuh besar ya. Kalau sekarang ya. Iya, besar. Apalagi sekarang ya Om Jai, kalau menurut saya sih banyak termotivasi ya, karena kan mereka sudah mendengar info-infonya gitu. Walaupun sekarang mungkin regulasinya sedang sama pemerintah atau sama kementerian sedang diolah gitu ininya. Tapi bahwa nanti dari tahun 2022 bahwa semua kepala sekolah, calon pengawas itu mau diambil dari calon guru penggerak atau guru penggerak gitu. Maksudnya dari guru penggerak yang sudah lulus. Jadi database Om Jai. Jadi ketika kita lulus, sekarang masuk langsung database Om Jai, database sebagai kepala sekolah dan pengawas gitu. Jadi sekarang akhirnya pada berbondong-bondong Om Jai yang ingin ikut diklat calon guru penggerak gitu, seperti itu. Enggak, waktu saya angkatan pertama saya nggak tahu ini arahnya kemana. Yang penting mah ada diklat di SIM PKB. Oh itu dari Kemendikbud ya kita udah udah merasa bahwa ini udah bagus dari Kemdikbud, jadi apapun itunya dikira pelatihan biasa aja gitu, jadi daftar aja gitu saya. Kita nggak ada dengung-dengung ke arah sana waktu pas awal-awal gitu Om Jai. Beda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang memang ternyata ya sudah diarahkan ke sana sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin sekolahan gitu seperti itu. Jadi kitanya ya pada banyak yang pada daftar mungkin termotivasi seperti itu ya. Karena tahun 2021 ini anggaran terakhir untuk BCKS ya, maksudnya yang bakal calon kepala sekolah yang diangkat seperti biasa lewat provinsi. Katanya tahun 2022 yang langsung dari guru penggerak. Suaranya nggak ada Om Jai. Maaf, lagi di mute soalnya di rumah lagi rame. Ya, iya. Mau nanya lagi. Nanti kan kalau Ibu udah selesai nih 9 bulan. 9 bulan. Terus next, why? Mau apa nih? Mau apa setelah 9 bulan gitu? Mungkin ada pertanyaannya santai itu Bu, kayak gitu gimana? Betul. Iya, kemarin itu kita setelah diklat di Lokakarya terakhir sama di Lokakarya terakhir ya. Kita ada RTL Om Jai di Lokakarya 8 kalau nggak salah ya. Nah, itu ada RTL rencana tindak lanjut. Jadi kita dalam 1 tahun ke depan ya setelah diklat membuat RTL apa rencana tindak lanjutnya yang kita lakukan gitu. Ya, saya sendiri tindak lanjutnya ya pertama ingin memperbaiki proses pembelajaran di kelas yang saya pegang karena ya mau tidak mau memang kita sebagai guru harus merubah ya ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya ke arah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi yang pertama saya RTL-nya yang merubah atau mencari bagaimana biar meningkat kualitas pembelajarannya.
Kemudian yang kedua ya kita melanjutkan membuat program Om Jay. Kebetulan saya kan lagi merintis digitalisasi perpustakaannya e-library. Nah, itu di sekolah. Nah, saya lanjutkan gitu. Jadi apa yang sudah saya rintis itu saya lanjutkan gitu. Seperti itu biar perpustakaannya bisa diakses oleh siswa di mana saja, kapan saja mereka bisa. Kemudian saya juga ingin melanjutkan membuat magazin, jadi majalah tapi dibuat dari siswa atau guru gitu ya, atau nanti artikel. Nah, nanti dalam bentuk ya di web ya, berbasis web itu seperti itu. Nah, kemudian saya juga di komunitas praktisi tetap ya, karena punya komunitas Om Jai waktu pas diklat ya, kita kan membuat komunitas praktisi di sekolah yang mungkin beberapa guru yang bisa dianggap memiliki sepemahaman, ingin merubah diri, ingin memajukan gitu pendidikan dengan cara dari diri sendiri dulu, maka saya memang dengan beberapa orang colek-mencolek lah, kita saling berbagi, saling memotivasi gitu. Nah, itu akan saya lanjutkan juga gitu dalam bentuk membuat buku ya gitu, seperti itu. Mungkin buku pengalaman mengajar, buku pantun, buku puisi. Kebetulan kemarin saya ikut diklat motivator guru ya, guru motivator literasi Indonesia. Nah, salah satunya akan literasi aja Om Jack, melanjutkan literasi yang sudah saya rintis gitu, seperti itu bersama anak-anak. Kemudian juga saya sudah Om Jay sudah merintis guru berbagi ya, guru berbagi di MGMP gitu. Nah, setiap Kamis 2 minggu sekali, setiap jam 1 sampai jam 3 ya siang. Nah, itu guru berbagi di MGMP itu saya rintis bersama pengurus. Saya sih memang bukan pengurus ya, karena memang baru ke MGMP Kimia Kabupaten Bogor kan baru tahun 2018 gitu. Tapi ketika ingin mengembangkan MGMP ya saya berkomunikasi dengan pengurus dan mereka alhamdulillah menerima untuk program itu dibuat di MGMP gitu. Jadi guru berbagi yaitu guru-guru yang bersedia untuk kayak seperti ini Om Jay, maksudnya mau berbagi mungkin yang ilmu yang sudah didapatkan pada saat pelatihan, atau mungkin ilmu yang sudah didapatkan pada saat atau dilaksanakan di sekolah, kemudian dibagikan di MGMP Kimia gitu, seperti itu. Jadi 2 minggu sekali. Alhamdulillah sudah 3 kali episode Om Jay, nanti hari Kamis ini yang keempat. Nah, itu yang saya rintis kalau di komunitas MGMP. Nah, di sekolah saya juga kalau ini memang baru akan ya sama komunitas guru berbagi juga, tapi saya kasih judul Semanida Berbagi. Nah, Semanida ini kan SMA 1 Dramaga ya. Jadi maksudnya di sini siapa aja yang ingin berbagi, gitu, mau guru, siswa, mungkin staf karyawan, jadi tidak terbatas kepada guru. Makanya saya tulis judulnya Semanida Berbagi, karena di sini kesempatannya siapa aja yang mau berbagi silahkan. Mungkin guru ya tentang pembelajarannya, tentang prestasinya gitu, seperti itu, tentang sepak terjangannya dalam mendidik gitu ya. Prestasi siswa mungkin siswa dalam ekskul bisa jadi, atau prestasi yang sudah diraihnya gitu, seperti itu. Staf karyawan mungkin apa aja yang sudah mereka lakukan, ingin berbagi ya, nggak harus yang formal, mungkin masakan juga kalau memang itu ingin berbagi nggak masalah gitu. Jadi makanya saya buat Semanida Berbagi, artinya tidak terbatas kepada guru dan siswa, karena satu sekolah itu kan kita nggak hanya guru dan siswa ya gitu. Jadi mau memberikan kebebasan kepada staf juga ya, kita sama-sama gitu, sama-sama untuk berbagi, seperti itu Om Jay. Itu rencana tindak lanjutnya. Jadi intinya sebenarnya rencana tindak lanjut itu ke depannya bagaimana kita ilmu-ilmu yang udah kita dapatkan pada diklat kita terapkan dan kita kembangkan gitu, untuk diri sendiri juga untuk orang lain, seperti itu. Baik, selamat bergabung Bu Dwi Pur. Bu Dwi Pur gabung. Iya Bu Dwi Pur, selamat bergabung. Ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu. Kira-kira pada saat pelatihan ada nggak yang gugur Bu? Maksudnya yang nggak lulus di seleksi guru penggerak?
Ya, yang saya perhatikan kan semuanya 2.800, tapi kemarin itu ternyata 2.375 kalau nggak salah, menyebutkan apa 2000 ya kalau nggak salah 2.375 ya, yang lulus di angkatan pertama. Berarti kan artinya ada yang tidak lulus gitu ya. Hanya yang tidak lulus ini bisa jadi bukan karena dari segi nilai, bisa jadi memang dari awal. Kayak teman saya itu di Kabupaten Bogor, Om Jay, ada yang mengundurkan diri karena memang pertama sakit. Kedua ada yang hamil, jadi lebih memprioritaskan kehamilannya dulu mungkin ya. Bukan begitu maksudnya gini, mohon maaf, bukan memprioritaskan. Ya mohon maaf mungkin ya khawatir gitu akan mengganggu dengan kehamilannya gitu seperti itu. Karena memang namanya seorang ibu ya pastilah memprioritaskan itu. Cuman maksudnya mungkin khawatir gitu dengan diklat ini jadi mengundurkan diri gitu. Jadi saya nggak ngerti Om Jay kalau secara nasional itu yang tidak lulus itu apakah seperti yang ada di Kabupaten Bogor gitu, seperti itu karena masalah kesehatan, karena masalah hamil, atau yang lainnya Om Jay, jadi nggak ngerti. Maksudnya seperti itu deh. Tapi kalau menurut saya, ketika dia udah diklat, insya Allah akan dilaksanakan dengan baik gitu seperti itu karena walau bagaimanapun seleksinya ketat, jadi bukan guru biasa kalau menurut saya yang memang yang bisa lolos gitu, tapi memang guru-guru yang luar biasa yang memang sudah biasa diklat, sudah biasa berbagi, artinya tempaan pada saat diklat pun nggak masalah gitu loh Om Jay. Cuman mungkin dari segi penilaian aja karena saya mendengarkan waktu itu ada juga yang amat baik, ada yang cukup gitu nilainya di sekitar berapa orang. Waktu itu Pak Praptono yang menerangkan gitu ya, waktu pas kelulusan. Begitu Om J. Jadi sepertinya bukan karena halangan dia dari segi lulus bukan karena nilai, tapi mungkin karena tadi halangan apakah karena sakit atau mungkin hamil dan lain-lain. Jadi dari awal mungkin sudah mengundurkan diri gitu Om J. Jadi pada prinsipnya kalau mengikuti kegiatan dan rutin ya mengerjakan tugas-tugasnya pasti lulus ya. Iya, pasti lulus. Insya Allah bisa. Maksudnya kan kita bersama-sama dengan teman-teman ya, karena kita bukan individu ya Om Jay. Kita satu kelompok gitu. Jadi kita saling memotivasi gitu. Kemudian kita saling sharing gitu. Ini kan kita tim gitu. Walaupun pelaksanaannya di sekolah masing-masing lain lagi tugas individu gitu. Tapi kan itu bisa dibicarakan gitu Om Jay. Jadi bisa diskusi gitu seperti itu. Walaupun ide apa yang kita buat aksi nyata itu udah masing-masing gitu. Tapi kan bisa juga kita di kelompok kecil berdiskusi gitu. Saya punya ininya kira-kira aksi nyatanya gimana menurut teman-teman kan bisa seperti itu. Ada masukan atau apa gitu Om Jay. Jadi selama kita berkolaborasi dengan tim, insya Allah bisa melaksanakan. Selamat bergabung Pak Muhammad Nuryadi. Terus kemudian Bu, suka dukanya apa sih Bu ikut guru penggerak? Mungkin bisa diceritakan kepada kita yang belum pernah ngikut Bu, biar semangat gitu. Suka dukanya pertama kita harus mengatur waktu Om Jay, apalagi kayak Om Jay orang sibuk gitu ya. Jadi harus mengatur waktu antara kita tugas pokok kita sebagai guru. Perempuan kan apalagi kita juga punya tugas pokok di rumah misal gitu ya. Kemudian tugas pokok kita di sekolah yaitu sebagai guru, mungkin juga kalau yang punya tugas tambahan mungkin jadi wakil atau jadi kepala perpustakaan gitu segala macam atau ada tambahan lain-lainnya gitu ya. Itu juga kan kita harus mengatur waktunya gitu. Kayak saya kan dikasih amanahnya kepala perpustakaan, pembinakir waktu kemarin itu. Kemudian wali kelas gitu kan. Kebayang kan Om Jay maksudnya itu juga kan saya harus ibaratnya harus kita melakukan lah ya dengan baik. Kemudian ditambah lagi kita diklat guru penggerak dengan berbagai tugas di LMS. Jadi kita harus malam-malam itu begadang, udah pasti begadang 9 bulan Om Jay, karena ngerjain tugas, kebetulan tugasnya itu kan kita juga
harus berpikir, idenya harus dipikirkan, kemudian harus kita tulis, kemudian harus kita laksanakan, harus kita upload dalam bentuk video kadangkala Om J. Jadi kalau yang mungkin IT-nya belum bisa kan harus belajar dulu mungkin ya dengan aplikasi apa harus merekam, kemudian mengupload ke YouTube, kemudian dimasukkan linknya di LMS gitu seperti itu. Belum lagi membuat YouTube-nya juga kan kita aksi nyata apa yang kita harus buat gitu kan itu berpikir juga. Terus belum lagi nanti kita eksplorasi Om Jai sebelum ke sana kan kita sistemnya merdeka ya. Jadi pertama mulai dari diri sendiri. Jadi kita itu reflektif terhadap apa yang kita lakukan selama ini gitu. Kemudian nanti kita ada eksplorasi pemahaman. Nah, di sini kan kita belajar sendiri Om Jai. Jadi di situ tuh modulnya berbasis aktivitas gitu. Bukan modul aja dikirim tapi tidak gitu. Berbasis aktivitas itu artinya gini, modul-modul itu kita lihat, kemudian nanti ada pertanyaannya kita jawab di bawah. Kemudian kita lihat lagi ternyata dalam bentuk video misalkan seperti itu ininya ya pembelajarannya ya kita lihat gitu. Nanti ada lagi reflektifnya, ada lagi pertanyaan-pertanyaan pemantiknya seperti itu. Nah, kemudian nanti daring Om J, jadi bukan hanya di LMS kita belajar, kemudian menyelesaikan tugas-tugas di upload, tapi juga kita daring bersama instruktur. Pertama fasilitator dulu Om J, bersama fasilitator. Nah, nanti ada dari satu kelompok kita yang kecil digabung dengan kelompok yang lain yang berbeda pendamping. Nah, itu nanti dalam satu fasilitator kita berdiskusi. Daring di sini tidak bisa disambi Om Jay. Kita tidak bisa satu di HP, satu kita ngerjain apa gitu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita dinilai diamati. Jadi setiap jadi interaksinya langsung Bu ya, langsung interaksi ya Bu. Iya langsung kayak begini Om Jay. Iya, jadi kita misal nih yang pakai apa aplikasinya Bu? Google Meet apa pakai Zoom Bu? Di Google Meet Om Jay. Google Meet-nya ada di LMS. Jadi nanti linknya selalu dari LMS udah dikirim sama fasilitator. Jadi waktunya sudah ditentukan ya? Iya, udah ditentukan gitu. Nah, kita di dalam Google Meet itu kayak gini Om Jay. Kemudian nanti fasilitatornya ngitungin PPT untuk waktu itu apa yang dipelajari. Setelah itu kita langsung masuk ke break room, ya breakout room Om J. Jadi dibagi lagi 2 orang atau 3 orang gitu. Setelah itu kita presentasi diskusi. Nah, nanti fasilitatornya masuk ke breakout room itu masing-masing Om J. Nah, dari situ nanti dari breakout room itu nanti kalau udah selesai kita presentasi di di room utama lagi Om J yang tadi dengan fasilitator. Pada saat kita diskusi tadi itu fasilitator masuk Om J, jadi beliau mengamati gitu. Iya, jadi ada ininya masuk namanya gitu. Jadi hampir sama kayak di kelas sekolah penggerak ya, hampir mirip-mirip juga ya. Iya kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita baru kita wah, selamat datang nih Bu Eka, teman saya satu sekolahan yang kemarin lolos. Selamat Bu Aryani Ekawati. Kemudian selamat datang juga Bu Rini ya. Yeah. Nah, kemudian Bu Anis dan Bu Pinsi. Nah, Om Jai kayak gitu. Jadi kita itu nanti setelah diskusi mempresentasikan. Jadi tidak bisa disambi Om Jai yang jelas. Iya, benar. Kemarin waktu sekolah penggerak juga begitu langsung. Tanya jawab kayak kita ketemu ngobrol kayak begini. Iya. Nah, itu baru dengan fasilitator. Nah, nanti dengan instruktur seperti itu juga gitu. Jadi ada satu modul itu nanti satu kali dengan instruktur. Kalau instruktur mah mengkonfirmasi aja. Mengkonfirmasi apa yang sudah kita pelajari dari modul itu, kemudian kita diskusi sampai kita menghasilkan suatu pemahaman yang utuh gitu. Karena sudah belajar, sudah dengan fasilitator, sudah dengan instruktur terakhir gitu ya. Nah, baru nanti membuat rencana aksi nyata Om J. Setelah dengan koneksi dulu ya, nanti membuat koneksi materi dengan setelah dari instruktur kita membuat koneksi. Jadi kan udah nih gitu belajar dengan instruktur terakhir. Nah, dari sana kita akan mendapatkan materi-materi akan menyimpulkan sendiri gitu ya, karena dari yang sudah kita pelajari. Namanya koneksi antar materi. Setelah itu membuat rencana Om J, kita rencana tindakan aksi nyata mau apa di sekolah, baru aksi nyatanya. Namanya RAN ya, rencana aksi nyata ya. Iya, rencana ini aksi nyata. Kita sapa dulu Bu Tuti, ya. Kita sapa dulu Bu Haryani. Selamat pagi Bu Haryani Ekawati.
Ya, Bu Eka bergabung. ini yang lolos, Pak. Ini Ya, teman ada saya, Bu alhamdulillah. Rini, Pak Anies apa Bu Anies nih? Ada Vinci. Ya, ya selamat Iya, bergabung. Lanjut Bu. Ini saya iya ucapkan lanjut selamat ya. ya. Kita lanjutkan. Yo. Nah, setelah itu, salah satunya apa namanya Bu Eka ini teman saya yang selalu mendukung di sekolah, termasuk masuk dalam komunitas praktisi dan ketika ada tugas kalau yang melibatkan guru biasanya Bu Eka saya libatkan juga gitu seperti itu. Jadi teman-teman nanti pada saat diklat itu selain kita tugas individu, kita juga nanti ada harus melibatkan siswa, melibatkan teman gitu seperti itu. Nah, berarti bisa berkolaborasi gitu seperti itu, Om Jay. Nah, tugas-tugasnya juga teman-teman itu tergantung kita mau dihitung mau dalam bentuk apa. Kalau menurut saya ini seperti pembelajaran diferensiasi yang kita pelajari di kelas calon guru penggerak. Jadi nanti tugasnya ada yang dalam berbentuk video, boleh ada yang dalam bentuk artikel. Om Jay kalau senangnya mungkin kita membuat artikel, apalagi nih Om Jay udah biasa nih ngitung tulisan gitu ya, ngitung tulisan seperti itu, nah itu boleh gitu. Jadi ada apa ya sesuai dengan tim kita lah gitu. Jadi penilaiannya juga berarti nanti penilaiannya sesuai dengan kita gitu, apa yang kita kumpulkan gitu ya. Nah, teman-teman, untuk hal diklat ini benar-benar menyita waktu. Jadi, teman-teman harus benar-benar harus berbagi waktunya. Jadi, akhirnya itu juga plusnya ya. Kita jadi harus berbagi waktu. Pertama, otomatis sudah dengan keluarga, dengan tugas fungsi kita sebagai guru. Kemudian juga dengan diklat di guru penggerak ini gitu ya, mengisi LMS kan. Kemudian tugas-tugasnya aksi nyata di sekolah gitu. Nah, nanti ada pendampingan individu, didatengin teman-teman kita sama pendamping kita ke sekolah gitu ya. Nah, enaknya pendamping ini kita bisa berdiskusi dengan beliau gitu ya. Nah, alhamdulillah saya terbantu sekali dapat pendamping itu seorang pengawas dari Cianjur, Ibu Badriah. Jadi banyak pengalamannya gitu. Jadi ketika sharing-sharing dia selalu ngasih masukan gitu. Nah, ini juga masukan-masukan beliau atau motivasi-motivasi beliau itu menjadikan motivasi buat kita gitu, Om Jay. Ketika kita kan kadang-kala kita ada lunturnya ya namanya manusia, kadang ada ke atas ada ke bawah. Jadi ketika lagi ini tuh oh iya mungkin kita harus begini gini. Nah, itu suatu masukan luar biasa. Jadi tenang aja teman-teman, insya Allah semuanya akan bisa melewati ya, akan bisa melewati itu gitu, seperti itu. Gitu Om Jay. Terus Bu, ini kan ada teman-teman pengen jadi guru penggerak, tapi nggak bisa terdaftar karena pertama belum ada sasaran, kedua belum terdaftar di Dapodik. Nah, solusinya gimana Bu kalau pengen banget jadi guru penggerak tapi belum terdaftar di SIMPI KB, daerah sasarannya belum ada, itu gimana Bu menurut Ibu? Nah, guru penggerak itu kan kalau menurut saya ini kan karena Kemdikbudristek yang menyelenggarakan itu secara formalnya. Mungkin bisa dengan menjadi guru penggerak yang tidak formal ya Om Jay ya. Kayak Om Jay kan luar biasa, walaupun belum ada program Kemdikbudristek, Om Jay udah jadi guru penggerak Indonesia dari dulu ya nggak Om Jay? Iya, maksudnya kita harus bergerak terus, menggerakkan guru. Iya, Om Jay bergerak terus, membuka program penulisan gitu kan, kemudian membuka program blogger, membuat blog luar biasa gitu ya Om Jay. Saya kenal dari Om Jay itu dari 2012 sudah Om Jay bergerak terus dan banyak karyanya gitu. Dan menurut saya ini juga salah satu guru penggerak, cuman mungkin tidak melalui Kemdikbudristek gitu seperti itu. Nggak masalah gitu, yang penting gimana aja kan kita bisa berpartisipasi dalam memajukan pendidikan nasional gitu. Itu Om Jay. Ya. Karena kalau dari Kemdikbudristek kan ada syarat-syaratnya, dia harus ada di SIMPKB, kemudian harus masuk wilayah sasaran. Jadi harus muncul gitu di SIMPKB-nya. Ya otomatis ini tidak serta-merta gitu kita bisa daftar kan gitu, tergantung wilayah sasaran. Misalkan sekarang nih
nanti angkatan kelima Bogor tidak ada, padahal angkatan keempat kemarin ada. Ya berarti orang Bogor nggak bisa daftar. Tapi orang DKI yang dari pendaftaran angkatan 1 sampai 4 nggak bisa daftar. Nah sekarang angkatan kelima ada, nah berarti bisa daftar Om Jay. Gitu. Iya. Bu Jadi, Tuti, kita dengerin dulu Bu Haryani ya, sebentar ya. Bu Haryani, halo, ya, pengen dengar suara Bu Haryani. Mic-nya dinyalakan Bu Eka, Haryani. itunya, Bu Haryani Ekawati, mic-nya dinyalakan dulu. Ya. Nah, Ya Pak, salam kenal. Saya Salam Ibu Haryani kenal, Ekawati. Bu Ekawati. Iya, temennya Bu Tuti. Iya, saya Om Jay, Bu. Teman kuliahnya Bu Iya. Tuti, Bu. Iya. Mau nanya nih, Ibu, kemarin udah lolos ya kabarnya dari guru penggerak ya? Ya Ceritain Pak, dong, Bu. alhamdulillah. Ceritain Kenapa? dong, Bu. Ceritain gimana bisa lolos jadi guru penggerak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Mungkin awalnya saya terinspirasi dari Bu Tuti ya. Jadi awalnya mungkin dari kegiatan-kegiatan saya kan selalu dilibatkan dalam apa ya? Apa sih kalau Bu Tuti mendapatkan tugas dari guru-guru penggerak, saya dilibatkan. Aksi nyata Bu Eka. Iya, aksi nyata dari kolaborasi ini gitu ya. Kemudian saya suka ngintip-ngintip Bu Tuti itu ngerjain tugasnya, terus modul-modulnya gitu. Kok ini banget ya Pak, kalau kita nggak ikutan itu kayaknya ketinggalan banget gitu Pak gitu. Akhirnya saya awalnya memang ini ya, bisa nggak ya saya dengan nanti mungkin sejumlah aktivitas 9 bulan ke depan gitu. Tapi Bu Tuti meyakinkan, Bu Eka pasti bisa katanya gitu. Saya kan punya anak kecil ya Pak ya gitu. Ternyata dulu pas angkatan Bu Tuti juga mereka juga punya anak kecil kayak Bu Eka tapi bisa kata dia. Akhirnya saya memutuskan ya udah saya ikutan. Saya niatkan dalam hati mudah-mudahan saya meminta petunjuk kepada Allah kalaupun saya lolos mungkin nanti akan dilancarkan jalannya gitu Pak ya. Dan alhamdulillah seleksi saya ikuti dari meminta rekomendasi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian membuat biografi, setelah itu diupload gitu ya Pak di SIM PKB, kemudian setelah itu mengerjakan esai tentang siapa sih sebenarnya diri kita ini gitu ya, apa yang sudah kita lakukan atau kontribusi apa sih yang sudah kita berikan kepada sekolah gitu ya. Nah itu mungkin poin-poin penting yang istilahnya mungkin jadi nilai poin plus bagi penilaian gitu ya. Kemudian setelah itu alhamdulillah kemudian kita mengikuti tes bakat skolastik dan alhamdulillah setelah itu tahap 1 yaitu tahap 1 kita nunggu pengumuman lulus, kemudian tes wawancara itu kita diberikan waktu 10 menit tapi mengajar, dari Bu Eka. Oh iya kita simulasi mengajar, maaf. Simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar kita diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar. Biasanya kan kita dalam full time-nya itu 2 kali 45 menit ya, tapi itu kita harus sampaikan dalam waktu 10 menit. Mungkin setiap hari saya dan rekan saya yang di mentoring sama Bu Tuti itu hampir tiap hari kita belajar sampai tahap simulasi mengajar, kita saling membantu gitu ya, dari tips and triknya gitu ketika supaya pembelajaran itu selesai tepat waktu gitu. Kemudian setelah simulasi mengajar, kemudian dilanjutkan tes akhir yaitu berupa wawancara, kurang lebih diberikan waktu 60 menit gitu ya. Itu Pak. Dan alhamdulillah kita menunggu penantian itu, alhamdulillah
istilahnya proses itu tidak iniin hasil ya. Jadi emang Tidak mengkhianati hasil ya. Kemarin lolos. Ya. Dan kita pun kayak murid gitu Pak. Kebetulan gitu saya mengajar bahasa Inggris, ada dalam materi pengandaian itu, if I study hard, we will get pass the exam. Artinya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah ujian yang akan kita lalui itu akan lulus gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, dari pengalaman saya dalam pencapaian atau sampai lolos menjadi calon guru penggerak. Ya, makasih Bu Eka. Manggil saya jangan Pak, Om Jai aja. Iya Om Jai. Udah biasa dipanggil Om Jai, dipanggil Pak kayaknya gimana gitu. Ini ada Bu Rini nih ya. Bu Rini, halo Bu Rini. Bisa cerita-cerita Bu Rini? Bu Rini Rahmiati. Waalaikumsalam. Maaf nih baru tune in. Iya, Jadi, kita mau dengar cerita-cerita nih. Silakan Bu Rini. Iya, kalau saya Om Jai memang termasuk guru yang kurang aktif, maksudnya pasif aja. Jadi saya tuh hanya untuk mengajar aja, misalnya untuk jadi penggerak. Kadang saya, waduh, saya bisa nggak ya ini, kadang suka kurang pede, tapi kalau untuk terus upgrade diri sih insya Allah saya lakukan, karena saya ingin yang terbaik buat peserta didik saya. Seperti ini saya baru ikutan nih join kegiatan literasi bersama IGI ya, saya ikutan gitu. Terus ini juga nih ada info seperti ini, pengen tahu ngobrol santai dengan Om Jai, ngobrolin apa sih? Nah itu untuk seperti Ibu Haryani dan Ibu Tuti mungkin saya belum, tapi insya Allah kalau untuk mengupdate diri insya Allah saya lakukan. Itu aja Om Jai. Ya, terima kasih. Kita waktunya tinggal 10 menit nih ngobrol santai. Bu Tuti, dipersilakan lagi Bu, gimana tips dan trik buat teman-teman supaya lulus menjadi guru penggerak? Ya. Siap. Sebenarnya sudah saya tulis dalam buku, teman-teman bisa dibaca, buku guru penggerak. Saya dengan Om Jai kita berkolaborasi membuat guru penggerak, buku guru penggerak. Nah, itu diharapkan buku ini bagi yang memang mau daftar itu bisa baca karena ada tips-tips lolosnya gitu, seperti itu. Kemudian bagi yang ingin bagi yang sudah lolos, nah itu Bu Rini, wah terima kasih Bu Rini sudah punya ya. Bagi yang sudah lolos, saya Bu Eka, ya memang di dalamnya juga ada materi-materinya yang kita pelajari di dalam diklat calon guru penggerak gitu, seperti itu. Jadi tips-tipsnya sudah ada di buku, tapi mungkin saya tambahkan di sini ya, bukan tambahkan ya, maksudnya saya perjelas aja. Jadi pertama memang harus masuk ke dalam SIM PKB, kita sudah terdaftar, kemudian kedua masuk wilayah sasaran. Karena walaupun kita sudah memiliki akun SIM PKB, tapi daerah kita bukan wilayah sasaran, itu tidak muncul juga Om Jai. Tidak muncul di akun SIM PKB nanti pendaftarannya. Tapi Om Jai sekarang Jakarta, DKI masuk, jadi teman-teman yang di DKI nanti akan muncul tuh di akun di SIM PKB-nya. Kemudian kita daftar. Setelah daftar, pastikan semua apa yang harus diupload itu dipersiapkan, kayak izin surat izin dari atasan, berarti kan harus dibuat, harus tanda tangan kepala sekolah, kemudian dibuat PDF-nya, terus diupload, kemudian biodata kita harus diisi, dilengkapi segala macam, kemudian nanti dikirim seperti itu, dilengkapi, jangan lupa harus tombol klik kirim warna hijau, jangan sampai tidak, kemudian nanti harus ada selesai di sananya. Terus nanti akan muncul tes bakat skolastik, ada jadwalnya kapan, kemudian jangan sampai telat, kemudian waktunya juga terbatas, jadi dalam pengisiannya harus cepat, tepat gitu kan, berarti itu dipikirkan ya. Karena ada waktunya jedanya gitu. Jadi cuman kalau nggak salah 25 ada tiga bagian, jadi ada yang 25 menit, 25 menit. Ada jaringan nih, Bu Tuti. Oke teman-teman, sambil melihat jaringannya Bu
Tuti stabil kembali. Teman-teman bisa nanti buka blog ya wijayalab.com, spesial buku kita, spesial promo free, mumpung masih promo harganya 41.000 dari 59.000 diskon ya jadi 41.000. Nah ini udah banyak nih teman-teman guru yang punya dari seluruh Indonesia. Nah ini udah punya semua nih. Ini ada Pak ya Dedi, ada Ibu Tri, Bu Nani, Om Jai, Pak Arno, Bu Dewi, Bu Nuni, Pak Hakim, itu udah punya semua. Ya, jadi teman-teman yang belum punya bisa nanti pesen bukunya ke penerbit masih promo. Nah ini Pak Hakim dari Samarinda, Bu Nuni dari Sumedang, Bu Dewi dari Sulawesi Selatan, Makassar, Ibu Nani dari Jawa Timur sudah punya bukunya dari Tumpang ya Jawa Timur. Ini Pak Yadedi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pak ini juga Pak Arnold dari Kalimantan Barat ya, perbatasan dengan Malaysia, Singkawang. Ini Mbak Rohmi dari Kemdikbud. Ini Pak Wawan, juara Nobel 2018 dari Bandung juga udah dapat. Ibu Butere dari Kupang juga sudah punya bukunya. Pak Sigit dari Jogja sudah punya bukunya juga. Nah ini guru saya, Ibu Tuti Alawiyah. Nah ini e-booknya nih. Kalau teman-teman mau pesen bukunya dalam bentuk digital, tinggal klik ya ininya. Nanti dalam bentuk digital. Nah ini rekamannya Bu Tuti kemarin nih. Nah, Oke Bapak Ibu, bentuknya ini contoh aja LMS-nya seperti ya, ini. contoh LMS-nya. Teman-teman kalau belum punya silakan beli buku kita mumpung masih promo 41.000 dan bisa pesen di Bitly buku guru penggerak. Nah, atau hubungi. Ya. Itu saja waktunya sudah. Iya, Om Jai, maaf ya tadi terlempar aku. Iya. Karena waktunya udah habis, ada closing statement Bu Tuti. Silakan sebelum Ya, waktunya teman-teman yang belum silakan, yang belum memiliki buku guru penggerak silakan mungkin bisa dibeli, dibaca, atau yang sudah mangga tinggal membacanya kemudian daftar, ikut mengikuti daftar calon guru penggerak, setelah itu ikut seleksi dan sebagainya. Ayo mari kita majukan pendidikan nasional ini ya. Sebagai guru kita tentunya harus berkiprah selain kita di sekolah kita, di kelas kita, lingkup yang kecil kelas kita, kemudian lebih besar lagi sekolah kita, lebih besar lagi kita komunitas di luar sekolah kita kalau kitanya mampu gitu ya. Nah, ayo kita berperan dalam memajukan pendidikan nasional kita minimal di sekolah kita. Mungkin itu ya teman-teman. Ya. Bu Haryani ada closing statement, Bu Haryani Ekawati silakan. Ya mungkin untuk apa ya, kalau ada kesempatan ada pembukaan guru penggerak, tidak ada salahnya untuk mencoba. Mungkin suatu saat itu bisa bermanfaat untuk pendidikan atau pengajaran minimal untuk diri kita sendiri dan murid kita. Itu aja Om Jai. Bu Rini 2 menit silakan, masih ada waktu. Bu Rini. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, mari kita sama-sama menjadi guru penggerak, meskipun itu tidak di wadahnya terserah dari Kemendikbud atau di luar Kemendikbud, pokoknya kita sama-sama untuk memajukan peserta didik kita. Itu aja Om Jai. Terima kasih. Terima kasih. Bu Yuli, selamat bergabung Bu Yuli Tanjung. Iya Pak, Assalamualaikum Om Jai. Waalaikumsalam. Ya. Baru bergabung 10 menit ternyata sudah mau tutup Om Jai. Iya, kita pakai yang gratisan nih Bu, jadi terbatas cuma 45 menit. Iya Om Jai. Baru nengok Om Jai tadi malam karena udah sejak ini. Aduh malu jadinya 10 menit baru bergabung. Tapi kami udah pesan bukunya Om Jai, saya udah pesan. Siap. Nanti bukunya akan dikirim ke alamat masing-masing dan ini kita rekam. Tolong nanti dibantu link YouTube-nya disebarkan kepada kawan-kawan guru semuanya. Insya Allah sudah disebarkan di sini Om Jai ya. Pesan Om Jai, jadilah guru penggerak, dibayar ataupun tidak dibayar, insya Allah akan mendapatkan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita bangun Indonesia dengan menjadi guru penggerak Indonesia. Siap? Insya Allah. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua. Ditunggu ya rekamannya ya di Wijaya Labs. Ditunggu Om Jai rekaman videonya. Ya, siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.